Tadi pertanyaannya, anak itu terkadang terpengaruh dengan lingkungan. Apakah boleh kita berbuat kasar kepada anak? Karena ada beberapa anak itu kalau dinasihati dengan lembut nggak bisa, ya kan? Ada dua jawaban berarti. Yang pertama, anak tinggal di lingkungan yang kurang baik. Nah, itu berarti kesalahan kita sebagai orang tua. Karena kembali lagi kepada pembahasan yang tadi, tugas orang tua itu memastikan anak untuk tumbuh di lingkungan yang baik. Karena anak itu tidak bisa milih lingkungan, Pak. Anak itu nggak bisa. Emang anak itu bisa nggak milih? Aku tak tinggal lang pacet aja, nggak bisa ya. Yang milihkan lingkungan itu kita, gitu. Yang milihkan teman itu kita. Kita punya hak selama dia masih kecil, masih dalam tanggungan kita. Kita punya hak. Ya, berarti ya introspeksi diri. Ya, harus mulai seandainya dia masih kecil ya, mulai kita arahkan untuk memiliki komunitas yang baik. Kalau sudah dewasa ya, sudah menikah ya sudah. Ya, pendidikan nggak bisa diulang lagi. Ya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apakah boleh berlaku kasar? Tidak boleh berlaku kasar kepada anak. Kalau berlaku kasar ada tahapannya. Ada tahapannya, ya, dan juga ada batasannya. Pertama tadi harus lembut dulu. Jadi nggak boleh langsung kasar. Ya, nggak boleh langsung kasar. Lah kalau nggak nurut, ya itu memang mungkin ujian kita sebagai seorang ayah. Pertanyaannya, jika kita sabar kita dapat pahala nggak? Dapat pahala, Pak. Orang sabar itu dapat pahala. Ya, jadi seandainya kok kita diuji terus sama anak kita, ya mungkin Allah pengen kita ini terus-terusan sabar untuk banyak menghapus dosa sama maksiat kita yang kebanyakan mungkin. Ya, jadi selalu berhusnudzon dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum asalnya mendidik anak itu dengan lemah lembut, hukum asal. Boleh dengan kasar, dengan tahapan. Tadi memukul pun itu loh ya, ada tahapannya. Tadi kita disebutkan ada berapa? Ada 8 kan ya? Itu kita pelajari ya. Jadi boleh ya, tapi dengan tahapan-tahapan. Lemah lembut dulu ya, setelah itu baru dengan pukulan, dan pukulan pun dengan ya batasan. Tidak boleh sampai kita datang anak kita keplak kepalanya ya, kita getok kepalanya gini, nggak boleh ya. Walaupun seandainya kita getok dia berubah, mungkin saat itu berubah. Tapi ketika antum sudah sepuh, ketika antum udah mati, yang diingat itu getokan tanganmu kepalanya ya. Tapi coba ketika dia nakal, tapi antum masih sabar, masih sabar ngelus kepalanya, antum doakan. Besok nakal lagi, antum masih sabar, antum doakan. Ketika antum mati, yang diingat adalah kesabaran orang tua. Maka dia mengangkat tangannya dan mendoakan untuk kebaikan kita. Jadi percayalah, Allah sama Rasulullah memberikan aturan itu gak mungkin buruk. Ya, karena aturan Allah sama Rasulullah pasti sempurna. Kalau tidak sempurna menurut kita, itu karena minimnya ilmu kita atas ya ilmu Allah dan Rasulnya. Mungkin itu yang bisa